sama menjelang kuliah kan hidup di second golden era di media ya, 80-an. Banyak sama Mas Wendo untuk pindah ke tablet monitor. Nggak ada yang menarik lagi, coba gue bilang kayak itu, Leset tuh cobain. Kalau ada cuma ada majalah apa, Interview Magazine, punyanya Andy Warhol, sama Playboy. Itu sih paradigma baru terhadap majalah pria. Diterbitkan, meeting redaksi, konsep itu dalam penjara. Bikin film dengan cara yang baru, yaitu dari film Jelangkung sebenarnya. Mas Ena produser situ ya? Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ketemu lagi sama gue, kali ini gue bertugas Deddy G, Playboy. Itu kata mujarab untuk episode kali ini. Tapi kita tidak akan membahas itu lebih dalam. Kita lebih tertarik dengan sosok di balik itu. Termasuk perjuangan-perjuangan dari masa-masa retro sampai punya ide yang berbagai macam. So, kita kenalkan bintang tamu kita. Saya Erwin Arnada, saya jurnalis, penulis, pembuat film, sama ya pokoknya yang bergerak di dunia kreatif. Oke, selamat datang Mas Erwin. Mendengar jabarannya Mas Erwin aja buset, banyak bener kegiatannya luar biasa. Oke, kita mulai dari Orang dulu kan saya. Orang dulu. Oke, Mas Erwin, kita mulai. Sebetulnya idenya saya mau mengorek apa yang bergejolak Mas Erwin dari masa retro sampai menghasilkan karya-karya ke depan. Kita masuk ke masa kecil Mas Erwin. Masa Silakan. kecil. Kalau masa kecil sih saya anak seorang pedagang. Ya. Oke. Anak seorang pedagang, terus saya biasa emang dilatih untuk mandiri, jadi mau ngapa-ngapain sendiri. Gitu. Harus ikut istilahnya pada saat SMA, ikut ngerasain gimana sih berdagang dulu. Saya ikut dagang di Tanah Abang, di Pasar Mestik. Oh, anak Betawi asli Mas Erwin? Enggak? Orang Padang. Orang Padang, cuma besar di Jakarta. Padang, ya kata. Jadi biasa orang Padang, orang Sumatera Barat di Jakarta ya dagang gitu. Iya, oke. Dia dagang ada punya toko lah di beberapa. Dan saya ikut jaga toko di situ. Ya saya sebenarnya sih latihan mental kalau buat saya ya. Bukan soal mencari uang. Tapi selebihnya kalau yang menggiring saya ke dunia kreatif itu sebenarnya ya karena ya kebetulan saya hidup di ya pada saat remaja sama SMA sama menjelang kuliah kan hidup di second golden era di media ya, 80-an. 80-an di situ ada MTV, kemudian CNN, kemudian ada ya kantor berita besar, Hollywood juga lagi bagus-bagusnya. Jadi memang membentuk saya untuk lebih menyukai budaya pop. Karena yang ditawarkan di TV, di radio itu. Jadi memang ya beruntung juga di masa-masa itu kan dunia literasi sama audiovisual itu sama-sama. Jadi ya menarik. Jadi kita punya kemampuan, punya kebiasaan untuk baca, kuat, nonton juga, dengar juga. Jadi memang indera kita untuk itu jadi memang terbiasa terlatih. Oke, sebelum masuk ke situ, masuk dalam kegiatan pada saat sekolah masuk nggak? Bersentuhan nggak sama dunia kreatif? Zaman sekolah dari mulai SMP, SMA mungkin kuliah, entah ikut kegiatan apa? Nggak. SMP, SMA, saya mah cemen, saya minderan, nggak berani. Nah, saya mulai aktif sebenarnya di kuliah. Di kuliah itu jadi bagian di senat ya, di publikasi karena saya punya kemampuan fotografi sama menulis gitu. Jadi ya tukang bikin poster kalau ada pemilihan ketua senat. Itu pokoknya kegiatan semua kampus sastra UI itu yang saya bikin konsep publikasinya gitu. Berarti kuliah di UI ya Mas ya? Ya, jurusan? itu sih di sastra UI Rusia. Sastra Rusia. Emang niatnya sastra Rusia apa kecebur aja di situ? Emang niat. Emang niat dari awal memang mau sastra Rusia. Oh gitu. Emang niat. Oke, setelah selesai kuliah nih, seperti biasa mungkin hampir semua generasi retro mengalami, gue selesai kuliah, cuma gue bingung nih mau kemana. Apa perjalanan pada saat itu? Cuma kan pada saat kuliah tuh kegiatan-kegiatan literasi saya udah mulai. Saya banyak nulis puisi, cerpen, kirim ke majalah. Dulu kan ada majalah gadis, banyak lah di sana dimuat. Kemudian juga aktif fotografi. Jadi memang sebenarnya udah mengarah-arah ke dunia tulis menulis, dunia audiovisual. Tapi sebenarnya yang membuat saya memantapkan diri untuk asik juga nih jadi
foto jurnalis. Itu foto jurnalis ya. Jadi awalnya foto jurnalis ya itu ya. Iya, gara-gara 87 tahun tahun 84 85 ada film judulnya Under Fire. Itu cerita tentang foto jurnalis yang dia mewakili Times Magazine di Nicaragua. Iya. Itu saya nonton sampai kalau nggak salah di bioskop aja 5 kali. Terus saya beli dulu kan masih VHS gitu. Iya betul. Jadi DVD-nya. Total sih udah 10 kali saya nonton. Itu yang bikin saya harus jadi foto jurnalis nih gitu. Apa yang istimewa dari film Under Fire? Padahal film perang juga banyak kan jurnalis kan? Iya, tapi dia itu bagaimana ngeliput perang dengan semangatnya dia, dan yang paling penting ada idealisme dia mengungkap bagaimana perang itu yang banyak penuh intrik-intrik politik diungkap sama dia dengan keren banget kayak gitu. Dari situ saya akhirnya mulai sebenarnya masuk dari saya fotografer Persija. Oh, malah sport. Iya, masuk saya jadi fotografer Persija. Itu awal karir sebagai karir. Nah, itu kan ketemu banyak wartawan berbagai macam lah ya. Iya, fotografer olahraga, wartawan. Iya. Akhirnya saya masuk ke majalah editor. Nah, itu benar-benar jadi jurnalis. Wah, ini nih benar. Ya, jadi fotografer itu akhirnya masuk ke majalah editor. Iya, mulai karir saya di situ. Ngelamar atau dipinang? Diajak. Karena kan ketemu di lapangan terus kan. Dan kebetulan karya foto sport saya lumayan bagus lah. Jadi diajak masih ingat siapa sana magang. Dulu yang ngajak namanya Stanley Mamusung, itu fotografer. Oh iya. Saya idola saya dari waktu saya masih modern, saya udah kenal dia dari majalah yang dulu ada beberapa majalah olahraga. Dia fotografernya. Kemudian begitu ketemu di lapangan, wah langsung, senang banget ketemu ini. Kerja di sana, saya ngobrol-ngobrol, terus diajak ke kantornya dan ketemu sama beberapa redakturnya, ditawarin untuk magang dulu, seringar sama seterusnya. Lumayan sih di sana saya dilatih sama orang-orang hebat. Ada Mas Yudhistira Ardi Nugraha. Yudhistira Ardi Nugraha, Mas Ardi almarhumnya, kemudian ada Bang Saud Huta Barat. Iya, di sana ada James Lapian, ada beberapa nama yang membentuk saya gitu loh. Dari situ sebenarnya yang awal. Di bagian apa pada saat itu, editor? Saya sebenarnya pada saat itu saya jadi reporter malah. Tapi saya karena saya jadi reporter, biasanya kan kalau reporter ditemenin fotografer untuk liput. Saya enggak, saya motret sendiri. Oh gitu. Berapa lama sempat di? 1,5 tahun, habis itu dibajak sama Mas Wendo untuk pindah ke tabloid Monitor. Zaman itu istimewa, gila, dibajak zaman itu. Istimewa. Pendek cerita dari editor dibajak ke Monitor. Tabloid Monitor. Berarti di Monitor dari awal pendirian Monitor kah atau Monitor sudah jalan? Tengah. Karena Mas Wendo lagi itu mau menyiapkan satu produk baru namanya Monitor Minggu. Jadi saya 2 orang itu yang didapuk untuk ngerjain, saya dan Mas Feven SP Wardana. Salah satu penulis hebat juga. Jadi di situ nyiapin. Nah, disitulah yang lebih lama di Gramedia sampai Monitornya tutup. Di Monitor berapa tahun, Mas? Di Monitor itu karena kasusnya itu ditutup, berarti saya cuma 3 tahun. 3 tahun. Sampai ditutup kan semua gara-gara kasusnya. Betul. Karena pada saat itu kan kalau saya nggak salah ingat ya, Monitor itu kan oplahnya luar biasa. Pada era itu ya, akhirnya kepentoklah satu kasus yang nggak kita bicarain di sini lah. Semua juga tahu kasusnya. Tapi itu akhir dari perjalanan Monitor. Iya, habis itu karena kan udah nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah itu tapi akhir dari saya. Sebenarnya akhir dari karir sebagai fotografer sama belajar di Monitor, tapi awal dari sebagai entrepreneur media saya di sana. Dari situ saya nekat berempat mendirikan tabloid Bintang. Benar-benar pendiri, saya mendirikan, membangun dari awal berlima sebenarnya, tapi dengan teman-teman yang sama-sama nganggur gara-gara tabloid Monitor itu kan nganggur. Akhirnya ada 4 teman lain. Ketemu investor, Pak Ciputra dan Pak Sudi Karmono, bikinlah tabloid Bintang Indonesia. Nah itu tabloid Bintang sampai usianya 27 tahun atau 30 tahun. Iya. Karena kan mati seperti media-media yang lainnya di era internet ini. Lama. Saya tertarik dengan tadi entrepreneur apa tadi istilahnya, Mas? Entrepreneur media. Media entrepreneur. Apa pada saat itu pelajaran bisa diambil entrepreneur media pada saat ya pada itu kan saya editor, juga Monitor. Bukan soal literasi aja, tapi bagaimana strategi bisnisnya, distribusi, bagaimana promosi. Jadi belajar bagaimana
mengelola media itu bukan sekedar soal menulis atau ini aja, tapi juga bagaimana pola distribusinya, pola marketing, pola promosinya gitu. Nah dari di Tabloid Bintang itu akhirnya kan berkembang kita menerbitkan beberapa media lain. Berarti Bintang itu cukup lama ya? Lama kalau Tabloid Bintang sampai 27 atau 30 tahun lah. Tahun berapa terakhir? Terakhir kalau nggak salah sih, ya zaman-zaman pas ada internet, kalau nggak salah mungkin 5 atau 8 tahun lalu udah tutup. Begitu online, online masih berbentuk online, tapi saya udah nggak ikutan. Jadi karena di sana juga di tengah jalan saya mencoba mendirikan ini baru lagi. Soalnya saya ngelihat nih ya, kalau misalnya saya udah pada saat udah puncaknya, udah banyak itu kan, kalau saya nggak bikin baru atau saya nggak akan pindah, itu kan bottleneck. Iya. Orang terlambat, jadi saya harus naik, pindah, biar ini naik gitu. Kalau enggak, ya udah saya mendingin jadi memberi ruang buat yang lain. Memberi ruang enggak ya begitu. Jadi saya nggak suka bertahan 20 tahun di tempat yang sama gitu. Berarti akhirnya saya mendirikan grup baru gitu. Nah, grup baru itu grup-grup yang afiliasi medianya ke License Magazine. Oke. Tahun berapa tuh Mas mulai menoleh License Magazine? Kita mulai di 99 kita mulai itu. 99. Sebelum itu hanya perjalanan di Bintang aja ya? Iya, Bintang, bikin tabloid anak, tabloid fantasi, gitu. Ada beberapa tabloid lainnya gitu. Oke, yang License Magazine apa pada saat itu? Pertama kali Mas? Saya Female Magazine, majalah wanita. Saya pemret majalah wanita dengan pemret laki-laki, yaitu Female Indonesia. Female Indonesia, oke. Terus apa lagi? Habis itu saya akan juga ikutan setelah keluar dari grup itu, bergabung sebenarnya sebelum bergabung di grupnya MRA, itu MTV, majalah MTV, tapi saya sudah kecemplung di film. Oh gitu? Iya, tahun 2001 itu sebenarnya saya jadi kecemplung, jadi nggak sengaja jadi produser film. Oh gitu? Berarti sampai tahun 2000 itu Mas total di media ya? Di media cetak ya pada saat itu ya? Iya, sampai 2000. Sampai 2000 kan? 2001 mulai? Media cetak juga, film juga. Oke. Apa ya? Akhirnya bikin kecemplung, katanya nggak sengaja kecemplung. Iya, pada saat itu kan pada saat saya di Tabloid Bintang Indonesia itu saya punya kolom khusus. Kemudian saya memang senang istilahnya kayak mengorbitkan orang deh, mengenalkan orang. Karena tugas di media kan juga selain juga berita, pasti kita ada sosok-sosok yang memang prominent yang kita perlu kenalkan ke publik. Nah pada saat di Bintang Indonesia itu banyak banget sudah bagus video klip itu yang saya angkat kayak itu. Nah kemudian mereka kita bikin ada acara di TVRI juga, kita pernah bikin acara video musik Indonesia. Oke. Ya, dan Diani itu Tami memang, kalau nggak salah. Iya, Diani Tami itu memang konsepnya kita membuat lomba video klip itu diadu nih semua tiap bulan video klip yang baru, album atau singlenya baru keluar, rilis, bikin videonya, kita ikut kompetisi, kita bikinan kompetisi antara video makernya. Tiap bulan ada juaranya, terus juara tiap bulan kita ada lagi tiap tahun di Best of the Best Video Musik Indonesia itu selama 1 tahun. Nah itu salah satu acara yang musik itu yang sebenarnya cukup bagus, karena di sana juga kita membahas selain musiknya juga konsep audiovisualnya gimana, strategi komunikasi video dan itunya seperti apa. Oke, kita awali video. Oke, kita tinggalkan sebentar video ini, saya masih balik lagi ke media cetak. Perjalanannya Mas Erwin di media cetak. Tadi sudah sampai dengan License Magazine kan ya. Sampai akhirnya sampai satu titik lah yang semua kita tahu. Ada pada saat itu adalah peristiwa Playboy. Oke, tapi saya tidak akan melihat secara Playboy-nya. Saya pengen tahu dari sekian banyak license magazine yang Mas Erwin sempat pada saat itu buat ataupun produksi. Kok tiba-tiba mau menoleh ke Playboy? Apa yang memotivasi Mas Erwin pada saat itu ya? Sebenarnya kalau Playboy itu bukan keinginan saya menerbitkan Playboy, tapi saya mengenal Playboy itu jauh sebelum orang. Mungkin pada saat saya pernah terlibat jadi kontributor radio Amigos. Jadi bagaimana acara dulu ada di Amigos, ada acara Rolling Stone Hour sama Beatles Hour. 1 jam bicara tentang The Beatles dan Rolling Stone. Nah saya kontribusi untuk artikelnya. Gitu. Dan itu kan pada saat tahun 79, 80 kan belum kayak sekarang gampang. Kita harus cari media cetak. Betul. Nah media cetak itu saya nyarinya kan di Senen. Iya. Cari majalah musik, Melody Maker, majalah artikel itu Senen. Nah di situ saya mulai kenal
Playboy, karena apa, di situ ada artikel John Lennon sama The Beatles, jadi kan ada interview. Kasih ini musik, di sana saya mulai kenal gitu. Jadi bukan karena Playboy tapi artikel di dalamnya itu ya. Artikel interviewnya Playboy kan. Iya. Playboy kan memang salah satu majalah yang sebenarnya kita di spite foto-fotonya ya. Itu kan awards winning journalism. Semua artikelnya bagus-bagus banget. Betul. Nah, itu sebenarnya saya udah kenal lama. Nah, pada saat kenapa kalau ditanya kenapa mendirikan Playboy, sebenarnya ya nggak sengaja juga. Pada saat itu kan 2005. Itu dari 2001 sampai 2005 itu saya lagi aktif-aktifnya bikin film. Dan alhamdulillah film saya banyak yang box office gitu. Mulai dari Jelangkung, Tusuk Jelangkung, 30 Hari Mencari Cinta. Banyaklah gitu. Lagi asik di ini dunia baru nih. Dunia baru. Nah, itu setelah saya meninggalkan MTV. Jadi MTV saya tinggalin tuh 2004. Selesai udah kontrak saya udah mau fokus ke film aja deh. Nah, teman-teman dari MTV Trax itu banyak yang keluar berhenti dari pekerjaan mereka dan mencari investor. Mencari itu hubungin saya kayak gitu. Mau bikin majalah lagi ya? Ya saya bilang, udahlah, saya udah bosan coba. Semua udah pernah. Saya bilang, majalah olahraga saya pernah. Saya pernah punya majalah 442, majalah bola. Fashion udah. Majalah gosip udah sering banget. Semua udah saya bikin. Majalah wanita female magazine saya jadi. Mungkin aneh. Majalah female magazine pemretnya saya lagi gitu. Udah pernah, jadi ngapain lagi, nggak mau, saya cuma ini aja gitu. Cuma ya, akhirnya mereka datang. Pas saya lagi mau syuting, mereka datang, saya bilang udah gini kita ngumpul aja, kita makan-makan, minum-minum aja deh. Terus ada 2 orang nanyain, emang nggak mau balik ke media cetak gitu. Enggak sih, cuma nggak ada yang menarik lagi, coba gue bilang kayak itu, Leset udah cobain. Kalau ada cuma ada ini dua yang saya pengen kalau mau nerbitin cuma ada, dan mungkin belum waktunya. Majalah apa? Interview Magazine punyanya Andy Warhol. Sama Playboy itu aja. Mereka ketawa. Mana mungkin apa. Bahkan ada bilang kalau itu jadi diterbitkan, Mas Erwin nerbitin, saya bisa mau bekerja itu tanpa digaji 3 bulan pertama. Oke, pertaruhannya gitu lah. Ya mereka ngecil kan, nggak mungkin kan. Oh ya udah nggak apa-apa, ya udah bubar jalan masing-masing gitu. Masing-masing. Udah saya masih di film, kemudian begitu masih pas lagi sibuk-sibuk break film itu, saya ketemu beberapa teman yang soalnya pada saat tahun 293 sampai tahun 98 tuh saya setahun 2 kali ikut kayak workshop jurnalistik di New York apa Chicago. Itu ada Folio Spring. Jadi memang kita belajar tentang distribusi, promosi di Amerika. Itu bagus banget gitu bertahun-tahun. Nah, saya ingat pernah satu ruangan sama beberapa media cetak luar. Itu Playboy. Saya bilang kayak pernah punya kartu namanya deh gitu. Jadi iseng-iseng kan, iseng dapat, ketemu benar dapat. Ya udah email-emailan aja. Ini saya mau, mungkin gak sih kalau menerbitkan. Ya konsepnya apa gitu. Udah email-emailan. Email keempat, ya udah datang aja presentasi ke sini gitu. Saya kaget. Serius nih bilang itu. Ya udah, saya siapin aja konsepnya. Udah. Nah, pada saat itu saya lagi bikin film judulnya Jakarta Undercover. Partner saya bilang, bikin apa lagi nih yang seru-seruan? Ini udah bikin film, udah ini. Ayo bikin majalah nih, tapi majalah yang beda. Bilang kayak gitu. Majalah apa? Ini saya punya kontak, mau nggak menjalankan itu? Gila loh. Ya kalau nggak gila, saya nggak sampai di titik ini. Mau nggak? Bilang kayak itu. Bisa nggak? Bilang kayak itu. Ya bisa, tapi harus ke Amerika. Ya udah berangkat sih. Udah berangkat. Udah berangkat presentasi tuh. Saya nyiapin beberapa bahan. Sama mereka mau lihat kayak lu pernah kamu pernah bikin apa aja? Udah saya bawa. Ya CV-nya udah saya kirim. Karena ingat banget tuh itu kalau nggak salah bulan puasa. Sana datanglah ke di New York, ketemu sama 2 CEO-nya, sama keluarga Hefner juga ya. Udah presentasi, mau kayak gimana? Bilang, saya mau menerbitkan majalah Playboy Indonesia tanpa ada wanita telanjang, no nude pictures at all. Mereka kaget. Mana gimana ntar lakunya? Soal aku tuh urusan saya, gitu. Masalahnya mau nggak? Terus saya jabarin kayak itu. Kenapa kayak gitu? Kalau
majalah Playboy kalau cuma nampilin, memang kenapa saya tertarik? Saya bilang karena artikelnya di sini award-winning journalism macam, kemudian juga kalau soal foto mah 1.000 sejuta foto satu hari juga orang bisa dapat. Oke, sorry, saya potong sedikit. Mas Erwin berpikir bahwa tidak ada foto itu sebagai bentuk kompromi terhadap halangan yang akan kira-kira Mas Erwin perkirakan apa gimana? Iya, ada dua hal, karena saya bilang saya nggak mau jualan itu. Oke. Nah, kenapa? Sebenarnya Playboy itu saya jadi gini, sebelum ngambil Playboy itu saya salah satu pembaca, ada majalah namanya majalah Pantau. Itu buat saya majalah bagus. Isinya tentang majalah orang dibilangkan sastra, jurnalisme sastrawi karena cara penulisannya, reportasenya, risetnya, pokoknya majalah yang bagus lah maksudnya pada saat itu. Tapi kan majalah-majalah yang kayak itu niche banget marketnya gitu. Jadi saya mikirin gitu, bagaimana yang niche market itu kita gabungin dengan sesuatu yang masif dan udah orang udah tahu, udah kenal gitu, udah populer. Jadi ya udah, saya mau beberapa artikel itu dimasukin ke Playboy. Jadi dengan casingnya Playboy, tapi isinya majalah-majalah yang isinya tentang budaya, tentang sastra. Makanya kan penulis-penulisnya yang saya tampilkan kan juga memang berkelas. Kayak itu. Ya udah, mereka nanya mau jual apanya. Oke. Ya nanti itu urusan saya jualannya seperti apa gitu. Cuma masalahnya saya minta apakah bisa license saya bawa ke negara yang mayoritas Muslim. Mereka juga kaget. Terus pola distribusinya gimana? Ini kalau pola distribusi, redaksi, saya bilang saya udah 25 tahun di media ini, saya tahu gitu loh. Saya bagaimana? Saya juga dekat dengan agen-agen pada saat di Bintang Indonesia. Saya kan mau nongkrong sama agen-agen koran ngedropin gitu. Jadi tahu banget deh. Saya nggak di belakang meja, tapi saya ikut pertemuan agen, terus kepercetakan agen ngambil majalahnya, saya ngobrol. Jadi tahu distribusi seperti apa. Akhirnya ya udah dikasih izin, saya terbitkan itu. Itu sampai mendapatkan license dari dari Amerika. Sekarang apa yang terjadi begitu Mas Erwin mau launching ya, tanpa kita harus menyentuh ke kasusnya ya lebih dalam ini? Apa kira-kira halangan atau sambutan pada saat itu? Ya kalau sambutan saya bilang ngapain sih, emang lu gila ya? Gitu. Bilang udahlah jangan. Bilang itu lo bunuh diri lo ya. Terjadi polemik pada saat itu ya. Sahabat-sahabat saya bilang mau bunuh diri, maksudnya mau bunuh karir sejauh ini. Saya bilang enggak, saya justru mau istilahnya mau elevate, mau naikin. Iya, karena ini majalah sebenarnya majalah bagus. Cuma ini juga ada majalah yang bagus juga, saya mau gabungin bagaimana biar laku tapi orang-orang baca gitu. Tapi memang konsepnya bahwa nanti isinya memang berbeda. Ini bukan sekedar majalah pria dewasa. Jadi nggak ada tuh saya bicara tentang yang seks gimana, tapi saya beda lah. Cuma brandnya aja, saya cuma minjem brandnya aja. Tapi isinya tentang bayangin aja, memang kan dari Playboy di sana juga kan memenangkan, kan mereka dapat menang gelar kayak award-winning journalism dari penulisan feature film, interview, dari feature artikelnya sama interviewnya kan bagus gitu. Saya ingat banget itu sebelum, waktu saya masih SMA aja saya udah baca bagaimana tuh Yasser Arafat yang sana, Fidel Castro yang ada di sana kan. Betul. Hebat-hebat semua. Nah itu juga saya mau gini, makanya edisi pertama saya taruh Pramudia Nantatur. Jadi memang saya mau nunjukin bahwa saya nggak jualan foto kok, saya jualan isi, saya jualan ininya. Itu sih konsepnya sebenarnya. Akhirnya apa? Titik mana yang membuatnya akhirnya? Ya udah kita launchingnya kan tadi banyak polemik tuh. Wah sahabat segala mengingatkan bla bla bla. Akhirnya sampai satu titik, ya udah kita launching. Apa yang membuat itu akhirnya titik? Saya udah sejauh ini dan saya bilang emang udah dari awal saya udah perkirakan pasti banyak akan menentang. Baik dari teman-teman maupun dari jadi kan ada institusi pers juga yang mempertanyakan gitu. Dan ada yang bilang secara politis juga nih bahaya pada tahun-tahun itu. Tapi ya udah mau gimana lagi gitu. Ya terbitin aja, saya mau buktiin gitu. Saya terbitin kan, tapi memang akhirnya kan benturannya sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Tapi ya udah terjadi. Itu buat saya sih itu path saya, itu emang udah takdir saya aja gitu. Saya nerbitin bahwa kejadian ini seperti ini gitu. Kalau secara singkat argumentasi paling kuat Mas Erwin pada saat itu, gue berani nih Playboy ini, gue akan lakuin apa? Harus singkat dalam satu kata apa? Ya saya mau ngasih paradigma baru terhadap majalah pria.
paradigma baru bahwa Majalah Pria itu bukan sekedar cerita bagaimana ngerayu cewek terus soal seks, soal dildo itu nggak ada di majalah. Maksudnya Majalah Pria tanpa harus mengeksploitasi terlalu dalam. Karena di Playboy itu kan isinya bayangin aja kita artikelnya bagaimana Jepang menginvasi Amerika. Iya, betul. Itu majalah yang artikel-artikel yang kita sajikan di majalah Playboy kayak gitu. Kayak tentang isi-isinya juga yang kita interview kan ada Mas Gunawan Muhammad, ada Pak Budianan Tatur, tokoh-tokoh yang kita bagaimana ngasih wacana tentang literasi, budaya, sastra kayak gitu. Kontributornya juga kontributor yang punya nama yang memang kredibilitasnya memang diakui di dunia penulisan. Itu sempat berapa episode pada saat 10 edisi. 10 episode katakan yang kita tahu sendiri, kita tahu bersama benturannya keras sekali yang mungkin berdampak juga ke Mas Erwin. Cuman dari tadi yang Mas Erwin bilang bahwa menghadirkan paradigma baru dengan 10 edisi itu tercapai nggak yang Mas Erwin inginkan terhadap Playboy? Tanpa kita melihat kasusnya ya, dengan 10 episode itu sempat nggak Bu? Oh dapat nih yang gua mau gitu. Dengan saya memenangkan PK peninjauan kembali itu menunjukkan bahwa ini tuntutan bahwa ini disebut tuduhan bahwa ini produk pornografi itu salah. Ini adalah produk jurnalistik. Itu menunjukkan bahwa apa yang saya mau capai. Bahwa saya harus dipenjara dulu untuk membuktikan itu persoalan lain gitu loh. Tapi bahwa saya menang PK dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung itu menjadi produk itu bahwa produk ini nggak salah. Bukan produk pornografi, tapi produk jurnalistik gitu loh. Karena kan Dewan Pers juga mendukung menyatakan itu. Jadi ya kalau dibilang paradigma itu capai apa enggak ya mungkin itu sih. Capai ya itu. Asik banget. Itu kasusnya benturannya hebat dengan segala dampaknya ke Mas Erwin kita tahu. Silakan cari sendiri referensinya di media online banyak. Setelah itu kan katakanlah membawa dampak ke Mas Erwin harus mendekap di Jurujina ya. Saya tertarik itu dalam berapa tahun? Vonisnya 2 tahun tapi saya jalanin 9 bulan. Dalam kerangkaian besi jangankan 9 bulan sehari-hari rasanya lama banget kan kalau tanpa diisi apa-apa kan. Hikmah apa yang membawa Mas Erwin dalam 9 bulan ini gitu? Ya memang secara dampak-dampak personalnya saya udah nggak terlalu ambisius lagi. Jadi selama ini kan saya kayak high achiever ya, mau ini ya kayak saya banyaklah ambisi bikin Playboy aja itu tahun 2000 itu mungkin orang nggak kepikiran gitu. Saya kepikiran gitu kan, tapi setelah itu saya udah mulai mungkin udah nggak masanya lagi nih ugal-ugalan dalam beride gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi ya tentunya ngasih pelajaran di sana tuh banyak banget sih pelajaran kayak gitu. Dalam hal kreativitas mentok berhenti dong dalam 9 bulan enggak? Kalau kreatif di dalam malah saya di dalam itu menulis banyak buku dan orang bilang yang satu gila adalah saya menerbitkan satu majalah lagi, majalah Free Magazine terbit di Bali dengan 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Diterbitkan meeting redaksi, konsep itu dalam penjara. Selama saya nerbitin selama 1 tahun selama 9 bulan itu. Jadi saya meeting redaksi tuh di satu ruangan kayak gitu. Kayaknya baru pertama kali di Indonesia gitu ya. Kalau dalam perjuangan mungkin banyak orang begitu, tapi dalam dunia bebas kan. Dan terbit. Jadi begitu launchingnya di Bali, itu saya di penjara dikirimin nih produknya. Terus edisi kedua kita meeting apa aja kontennya bulan ini, isinya siapa yang diwawancara itu saya kayak saya berada di satu kantor redaksi di kantor aja di ruangan. Gitu, tapi ya karena saya juga ngelihat ini ada setelah Playboy berhenti kan banyak berapa teman-teman reporter fotografer berhenti juga kan sayang dan ini masih ada berapa partner yang percaya mau bikin apa mungkin majalah mana ya tunggu deh ngapain tunggu sekarang aja bikin. Tapi iya kan yang terpenjara kan cuma badan doang, pikiran. Ya berarti masih liar dong idenya pada saat di penjara pertama masuk. Mungkin ya. Iya udah ada nih gitu. Terus selain itu saya nerbitkan nulis novel juga. Novel yang hari difilmkan judulnya Rumah Seribu Ombak yang banyak menangin piala juga di Festival Film Indonesia gitu. Itu film pertama saya yang saya sutradarai. Itu Rumah di Seribu Ombak saya nulis di novel dalam penjara. Kemudian begitu keluar saya bikin filmnya. Dan ada beberapa buku lagi
Udah sih banyak sih itu. Sampai berapa novel itu pada di penjara menghasilkan? Kalau yang diterbitkan itu satu, tapi yang konsep penulisannya ada beberapa. Dua yang berikutnya ada novel kedua juga yang saya pikirin yang ide-idenya di dalam penjara. Ya, ada juga judulnya Jejak Dedari. Kemudian ada novel, ada buku ketiganya itu. Kalau buku ketiga sih memang buku yang tulisnya memang sejak hari pertama masuk saya tulis, judulnya Rabbit in Prison yang baru terbit Oktober tahun lalu di Ubud Writer Festival. Nah itu yang lagi mau difilmin sama Meksiko. Jadi itu benar-benar pengalaman saya dari jadi jurnalis sama masuk sampai keluar. Itu kayak biopic biasanya. Biopic itu tersendiri. Sampailah selesai lah Playboy, Mas Erwin selesai keluar. Berarti media cetak selesai sampai di situ lah ya, perjalanan Mas Erwin ya. Berbarengan dengan media cetak yang mulai turun kan kalau nggak salah ya. Iya. Ada lagi karya media cetak setelah kasus Playboy itu ada lagi? Mas Erwin? Atau setelah majalah tadi yang di... Setelah majalah Wasin Bali kan juga udah beda ya kondisi industrinya juga udah beda. Betul. Akhirnya membuat saya udah nggak tertarik lagi gitu. Karena memang udah nggak, saya lebih baik jadi penulis sama film aja, fokus di film dan jadi penulis aja. Kalau untuk di jurnalistik ya ngamatin aja deh kayak gitu. Disitulah ending kegiatan jurnalistiknya Mas ya? Iya. Pada saat itu ya setelah. Tapi bukan berarti berhenti karena juga ada beberapa kadang-kadang saya suka diminta nulis buat apa gitu, diminta buat nulis buat artikel atau apa, jadi kontributor gitu. Sekarang kita masuk ke dunia lainnya Mas Erwin, tadi yang sempat diomongin di depan, dunia film kan. Tadi ya kalau nggak salah berawal dari VMI ya, Video Musik Indonesia ya. Iya, kalau urusan-urusan yang di televisi media format media yang bukan media cetak gitu di Video Musik Indonesia tahun 93. Itu formatnya kurang lebih kayak pemutaran video klip tapi dibarengin dengan ini ya, iya, jadi kita resensi atau apa? Kita putar video klipnya tapi kita review, terus dari saya menganalisa itu dari aspek ya ada aspek sosiologisnya, ada psikologisnya, kemudian ada aspek visualnya seperti apa gitu. Karena kan video klip tuh kan banyak bertutur dengan secara visual, pasti ada kisah di balik itu yang saya ungkapin ke penonton bahwa ini video klip ini bicara tentang ini, kelebihannya ini, bagusnya ini, secara teknis ini. Cuma gaya-gayaan aja. Tapi itu yang membuat saya akhirnya banyak belajar dan diundang ke Amerika untuk sama MTV di New York untuk hadir ke sana, dan itu yang sebenarnya yang membuat saya beruntung karena pada saat dari 80-90 itu saya banyak banget akhirnya mungkin orang lain gak kesempet nonton beberapa penampilan musik ya. Jadi saya ya karena saya sih beruntung bisa nonton live konsernya ya mulai Michael Jackson, kemudian Madonna yang sekarang udah mungkin kan orang-orang nggak punya kesempatan. Iya betul. Ya kan, Michael Jackson, Madonna, Lenny Kravitz kayak gitu-gitu sama Kurt Cobain yang kayak gitu. Saya sempat nonton. Jadi pada saat itu yang saya lebih membuat saya lebih mengerti budaya pop itu kayak apa sih gitu. Karena langsung ketemu sama mereka dan interview juga gitu. Jadi lebih seru aja jadinya. Budaya pop yang Mas Erwin bilang tadi semakin dalam, menghasilkan karya-karya nggak? Ada efeknya nggak dari karya? Ada, karena itu pasti membuat dari cara bertutur sama cara visual saya pada saat membuat film apa ada dampaknya gitu loh cara ini. Karena kan sebenarnya kan kalau kuatnya kita bilangnya kan the second golden era of media itu 80-an. Itu kan hebat-hebat semua tuh. Lahirnya MTV, lahirnya CNN, lahirnya kantor-kantor berita sama media-media cetak juga itu. Nah, itu yang membuat kita kan secara naratif maupun storytellingnya itu kuat. Beda dengan sekarang. Sekarang kan instan. Ya kita nggak nyalain bahwa sekarang media seperti TikTok kayak gitu memang instan medianya, tapi itu tidak artinya untuk menciptakan satu karya itu nggak butuh modal banyak, modal dalam pengertian riset, pendalaman penulisan, pemikiran kayak gitu. Jadi memang bukan berarti perbandingan gimana, tapi pada saat itu memang dibutuhkan masanya pada saat itu. Kita kalau nggak begitu hasilnya pasti jelek gitu. Kalau kita nggak dibuat seperti itu. Dan itu yang sebenarnya secara membentuk
saya konsep kreatif sama itu dibentuk dari pengalaman empirik, ketemu sama ya wawancara video, sutradara video klip ke sana, nonton langsung di situ, kemudian juga terutama literasi budaya baca kan. Kalau gitu kan buku pada tahun 80-an kan satu yang penting. Betul. Ya kan, mau bikin apa-apa buku gitu loh. Soalnya waktu saya jadi wartawan juga kalau mau wawancara tokoh itu harus tahu dulu, baca dulu bukunya. Saya pernah kok wawancara tokoh datang ke orangnya, sumbernya dibilang udah baca buku ini belum? Kalau belum, jangan baca dulu baru balik ke sini. Sampai kayak gitu. Jadi nggak bisa kita langsung nyodorin tip wawancara, dulu mah nggak bisa. Dulu harus tahu. Paling tahu basic belakangnya. Riset harus kuat kalau dulu. Oke. Sekarang tadi kan berapa kali kita menyebut masalah film kan. VMI kan lebih program TV ya Mas. Iya. Nah sekarang kalau film layar lebar, apa sepak terjang Mas Erwin pertama kali? Film saya lebar, saya sebenarnya secara kebetulan aja. Jadi Mas Erwin banyak banget kebetulan. Makanya itu ini ada beruntung. Jadi pada saat itu kan saya berteman dengan banyak sutradara video klip. Jadi banyak banget sutradara video berkarya, tapi mereka nggak punya wadah untuk dikenalin di mana. Pertama selain di Video Musik Indonesia, saya punya majalah dan saya itu tanggung jawab saya untuk mengenalkan mereka ke publik. Jadi saya tulisin profil mereka, analisa karya-karya mereka, hampir semua pelaku video musik Indonesia pernah saya angkat profilnya maupun karyanya di media saya. Gitu. Jadi saya senang aja gitu, senang kayak itu. Karena kan biar bagaimanapun seseorang individu yang punya karya kita harus publik harus tahu. Berteman, nah pada saat itu Rizal Mantovani sama Yosi Purnama kan bikin film. Bikin film judulnya bukan Jelangkung dulu, judulnya masih Hutan Bambu. Dan saya awalnya nonton itu sebenarnya mereka buat TV, salah satu TV swasta. Mereka diorder untuk membuat film satu seri swasta. Saya nonton, begitu saya nonton, saya kan langsung, karena kan saya belajar distribusi, marketing, saya langsung, ini film bagus sebenarnya buat di bioskop. Saya bilang, udah deh, saya produserin untuk di bioskop. Mereka nggak percaya sebenarnya. Gimana caranya? Emang bisa? Bilang. Saya punya, alhamdulillah saya punya network di pengusaha bioskop. Karena pengusaha bioskop itu kan salah satu investor saya di media. Jadi udah saya coba tawarkan gitu. Dan itu juga diketawain dulu nih film apaan kayak gini. Udah saya coba, saya yakinkan. Tapi saya bilang, saya punya materi ini, tapi saya punya strategi promosi yang khas. Karena saya punya media dan saya pengalaman untuk ngomongin audiovisual puluhan tahun. Jadi saya bisalah membentuk opini ini ke publik gitu. Ya kalau gitu. Benar ya, setelah suruh nunggu hampir 6 bulan ditayangin di bioskop gitu. Ya salah satu awal film Indonesia horor yang bangkitan film yang dibuat berdasarkan tidak pakai seluloid film, pakai video kan yang murah kayak gitu. Dan itu sih yang jadi semangat spirit bikin film dengan cara yang baru, yaitu dari film Jelangkung sebenarnya. Mas Erwin produser situ ya? Saya produserin dan berikutnya saya produserin dengan format itu. Kalau dulu orang bikin film pakai seluloid, sekarang pakai video aja. Jelangkung itu video ya, bukan seluloid? Video. Dan itu membuat orang bisa bikin film dengan kayak ini. Gitu. Jadi menginspirasi beberapa filmmaker baru untuk berkarya dengan cara yang lebih mudah dan lebih murah. Jadi Jelangkung itulah awal pertama debutnya Mas Erwin di layar lebar ya? Iya. Sempat ngedirin production house, sempat ngedirin PH juga enggak? Enggak, saya produserin aja. Terus habis itu saya bergabung di salah satu rumah produksi Rexinema untuk produksi film yang lain. Dari situ udah mulai aktif. Kalau gitu udah langsung dunia saya yang lain selain media cetak. Ini film. Itu kan setelah kasus itu ya, setelah kasus tadi yang Playboy tadi kan itu kan Mas di tahun 2000-an. Ya masih. Jadi itu kan saya kan masih dari 2000 sampai sekarang. Jadi di antara bikin beberapa majalah film masih berjalan. Terus apa lagi film yang layar lebar yang Mas Erwin sempat sutradarai? Kalau sutradarai produseri dulu. Ya ada Cucuk Jelangkung, ada 30-an Mencari Cinta, ada Catatan Air Sekolah, Hanung, dan rata-rata saya memproduksi sutradara untuk first timer. Jadi orang yang pertama kali mau sutradara. Iya, karena saya memang sukanya begitu. Gitu. Jadi 5 film pertama saya itu semua sutradaranya beda dan pertama kali bikin film sama saya. Tadi kan Rizal Mantovani. Yang 4 lagi siapa tuh? Ada Dimas Jaya Niningrat. Ada Upi Avianto, ada Odi Cehara.
ada Lance, ada beberapa nama lagi lah, gitu. Jadi Mas tertarik dengan newcomer gitu? Iya, saya lebih karena kan saya ya selalu bilangnya selalu ada ini yang pertama buat semua orang kan, langkah pertama kan. Nah itu kan sebetulnya kontradiktif Mas, sama orang pembuat film kan. Di mana-mana pembuat film itu maunya yang CV-nya udah panjang, karena ada jaminan penonton kan. Iya. Nah pada saat itu apa yang membuat Mas Erwin yakin nih pendatang baru nih bisa buat? Saya rada sinting. Mau ngomong gitu nggak enak. Ya emang itu aja, beda aja gitu. Coba aja kenapa sih, kan kita kasih kesempatan. Ya saya juga kan kemarin kasih kesempatan ya. Betul. Ya kan, ya selalu first thing for everyone kan pasti langkah pertamanya. Ini menarik nih karena kalau orang produser rasanya nggak otak ilmu kayak begini biasanya. Termasuk juga pemainnya baru juga kayak gitu, kayak yang terkenal kayak Nirina, Luna Maya itu saya kan pertama kali main film sama saya, Nirina. Kemudian ada Vino Bastian, ada beberapa nama deh yang benar-benar pertama kali main filmnya sama saya. Dan ketemu juga aneh-aneh, ada yang di tangga di Citos, kemudian yang di airport. Saya lihat ini potensi belum pernah main film. Nggak apa-apa, semua juga nggak, semua yang terkenal juga nggak pernah main film. Betul, gitu. Betul. Tapi kan selalu ada yang pertama gitu. Menyutradarai pernah? Ya itu film yang novel yang saya tulis di penjara. Itu disutradarai sendiri ya? Saya sendirian. Itu juga kan nggak sengaja. Gara-gara nggak ada yang mau. Nggak ada yang berani. Saya nawarin ke Hanung. Emang kenapa? Nggak berani karena kontennya atau apanya? Karena dia bilang ini terlalu sangat budaya Bali. Jadi nggak ngerti nanti pendekatan kulturalnya nggak memahami. Jadi udah. Akhirnya karena udah sepakat sama partner saya, terus ada beberapa pemain yang udah ada bikin, ya udah, direct aja pertama kali nih. Dan alhamdulillah begitu film pertama saya, debut pertama saya itu dapat 10 nominasi di FFI, cuma menang 4. Ya. Datang baru dapat FFI lagi. Apa kandidat ya, calon pemenang apa namanya? Tapi menang nominasinya 10, tapi saya dapat 4 piala. Ya kebetulan. Kebetulan lagi. Terus kebetulan. Apalagi saudara? Cuma satu film itu toh? Sebelumnya ada beberapa film. Ada beberapa film lagi sampai sekarang. Main? Tapi sekarang main enggak lah. Saya nggak suka. Masa main film gitu. Ya siapa tahu itu bukan tipe-tipe yang kayak yang lain tuh. Suka tampil di karya sendiri. Oke. Mas Erwin, sekarang masalah film. Dunia apa lagi Mas Erwin masukin? Selain tadi media cetak, film, jurnalis pastilah, jurnalisme itu otomatis di media cetak ya. Apalagi yang mau masukin di dunia lain? Belum ada sih dunia yang baru ya masih itu aja. Masih ya. Jadi di dua ini karena saya melihatnya gini, di dua dunia ini kan paling nggak yang beda adalah ngajar jadi dosen. Oh ngajar juga? Saya pernah ngajar. Ngajar apa Mas? Tentang film. Oh gitu. Ya semua jadi tentang bagaimana memproduksi film, distribusi. Saya pernah ngajar 2 tahun dan ngasih beberapa workshop. Kemudian juga masih kadang-kadang juga diundang jadi pembicara. Jadi pembicara. Oke, bentar dulu. Mas Erwin punya latar belakang pendidikan perfilman nggak sih? Enggak. Oh iya. Belajar belakang film enggak. Saya sekolah kan di sastra. Saya belajar film karena saya lebih punya basic fotografi sebenarnya. Fotografi sama storytelling. Karena orang yang banyak baca pasti ngerti lah narasi storytelling ya. Betul. Lebih karena itu aja. Jadi nggak punya basic latar belakang pendidikan film, akhirnya harus ngajar film gitu kan? Iya, karena pengalaman aja, kalau lebih kayak gitu. Saya jadi ya itu hampir 2 tahun. Nah terhentinya karena saya harus masuk penjara aja, berhenti udah nggak bisa kejar lagi. Nggak ada yang mana. Pada saat kasus itu sebelum itu ngajar itu. Masih ngajar. Jadi bolak-balik tuh Bali, bikin film, ngajar bolak-balik gitu aja. Oh gitu. Setelah itu seru aja, saya sering senang aja saya senang sharing kan, sharing aja, berbagi apa gitu. Jadi lebih itu aja sih. Kalau ada orang ngajakin ngajar apa kalau masih percaya ya ayo aja gitu. Tadi sudah latar belakang semua dan sebagainya, saya mulai mau masuk kekinian gitu ya. Dalam arti begini, ini cuma pertanyaan konyol aja gitu deh, dari sekian perjalanan ini Mas Erwin sampai dengan terakhir perfilman itu kan. Ada nggak yang kejadian-kejadian memang itu semua sudah jalannya ya. Tapi ada hal-hal yang Mas Erwin sesali gitu atau seharusnya nggak begini ya, seharusnya nggak begini, ada nggak? Pernah nggak?
dulu pernah ada yang nanya begitu saya Playboy ya, apa yang sesali dari Playboy? Saya bilang, yang saya sesali saya bukan jadi pemret Playboy Amerika. Bukan saya. Iya, oke. Enggak, tapi pada saat itu sih bercanda-bercandaan aja. Tapi memang pada saat di Playboy itu kan saya juga megang untuk Playboy di Singapura, ada Thailand, saya pernah ngasih workshop mereka. Jadi pada saat ada setelah Indonesia Playboy yang di Asia Tenggara itu harus berguru ke kita, karena kita dipercaya kualitasnya bagus, punya pengalaman kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih memang ya saya go with the flow aja. Sekarang ngikutin misalnya soal podcast, soal liatin aja kayak gini. Ikutin beberapa podcast yang bagus. Ya lebih ke penikmat aja sekarang. Lebih menikmati karya-karya yang memang secara teknologi memang berkembang ya dengan cara seperti ini kan. Kan ini udah berbeda ya. Kita bisa lihat juga sebenarnya kan kalau lihat sekarang kan kalau ngomongin jurnalistik sebenarnya podcast kill journalism. Sorry to say. Emang begitu. Semua jadi wartawan, semua jadi interviewer, semua jadi pemberita. Ya podcast tapi nggak salah. Memang kondisinya seperti itu. Betul. Dan bahwa nanti menjadi semuanya serba instan apa yang emang begitulah adanya. Jadi saya nikmatin aja. Betul. Dalam satu dunia itu kan kadang-kadang kan ada filterisasi, ada penyaringan juga ya. Entah apa latar belakang. Kalau Mas Erwin lihat kondisi sekarang akan terjadi nggak penyaringan? Lama-lama mengkerucut nih. Yang tadi Mas Erwin bilang kan siapapun bisa jadi jurnalis, siapapun bisa bikin ini dan B. Mas Erwin percaya nggak ke depan akan terjadi penyaringan akhirnya mengkerucut? Iya, karena pasti mereka kan konsumennya pasti masing-masing akan punya kanalnya sendiri-sendiri. Gitu. Tapi yang memang yang akan survive pasti yang sustain pasti yang punya kualitas dan dia bisa menjaga maintain konten maupun audiensnya seperti apa gitu. Karena kan lebih pada biar gimana pun bukan sekedar kreatif aja. Kalau nggak punya entrepreneurship juga susah sekarang. Karena saingannya sangat berbeda ya dengan zaman-zamannya Mas Erwin. Kompetisinya luar biasa sekarang gitu. Jadi memang selain ngurusin konten mereka harus punya manajemen kreatif sama manajemen bisnis yang kuat. Nah, itu kan kelihatan banget yang podcast yang sekedar ada atau podcast yang memang akhirnya bisa monetizingnya bagus gitu ya kan nggak semua bisa dimonetizing. Tapi ada yang sangat luar biasa secara bisnis itu karena mereka punya selain konsep kontennya juga mereka punya strategi marketing cuma ya entrepreneurship konsepnya mereka jalan. Oke. Sekarang saya masuk kekinian juga Mas dalam arti dari perjalanan karirnya Mas Erwin ada beberapa yang buat saya pribadi pembelajaran juga belajar ya. Misalnya contohnya kayak kasus Playboy kan. Ya mungkin pada saat itu masih hal yang sensitif ya Mas. Pada saat itu meledak kan. Padahal sekarang kan mau cari apapun ada lah kalau memang di kepala itu adalah pornografi kan. Nah di situ menurut Mas Erwin apa pembelajaran yang bisa kita ambil dalam arti untuk generasi sekarang deh atau ke depan gitu bahwa dari sekian banyak ide lo boleh, tapi lo harus A, B, C, D gitu misalnya dari pengalaman. Karena kan Mas Erwin sendiri mengakui sebagai orang tanda kutip sinting kan gitu loh. Kesintingan itu kan harus ada batasan pagarnya juga. Nggak tahu menurut Mas Erwin gimana? Ya pertama sih mereka kalau kita mau main kreatif ya kita kan nggak ada batasan. Jadi bebasin aja kalau imajinasinya fantasi dibebasin aja. Tapi paling nggak di antara kebebasan itu mereka harus punya koridor-koridor tertentu yang sangat berkaitan dengan faktor-faktor sosial, politik, kan kondisinya begitu sekarang gitu. Jadi kita nggak bisa bebas kayak gimana lagi. Karena sekarang kan sangat mudah diakses. Istilahnya mau ngapa-ngapainnya ketahuan sekarang gitu. Iya kan? Kreatif, sangat liar, sangat apa-apa, tapi pasti ketahuan. Pasti bisa akan ketemu hambatan maupun ketemu peluang tuh sama gampangnya. Betul. Dapetin peluang sama dapetin hambatan sekarang tuh sama gampang. Jadi ya itu aja sih yang harus diingat koridor-koridor itu aja bahwa kita nggak bisa ansih berdiri sini bahwa ini sekreatif-kreatifnya harus gini. Tapi kan ada faktor-faktor lain sekarang. Dulu mungkin nggak sekuat sekarang kan. Jadi itu sih. Itu ya. Gitu. Faktor-faktor lainnya. Mas Erwin, nanya dong. Kalau kita tahu jurnalistik di Indonesia, jurnalistik Indonesia tuh ngalamin masa kejayaan. Iya seperti saya bilang itu sebenarnya secara global kan second golden era di media itu kan di tahun 80.
di mana ya muncullah revolusi pendekatan media baru, ada MTV, kemudian CNN yang sangat orang menjadi dekat dengan berita kayak di depan mata kayak gitu. Di Indonesia juga bangkitnya kayak gitu, terutama pada saat bisa reformasi, kemudahan itu dibuka kan, tanpa ada siup, semua orang bikin media, semua berkompetisi, dan akhirnya mereka juga yang gugur gampang, yang bertahan juga ada gitu. Memang pada saat di 80 itu sampai sebenarnya 90 itu sangat sebagai industri dan sebagai bisnis itu paling enak. Tahun 90-an paling enak. Begitu tahun 2000, nah 2000 itu memang begitu teknologi internet masuk itu langsung kita semua jadi gagap karena terlambat kan. Jadi banyak yang mati gitu aja tanpa melalui proses transformasi. Yang siap bertransformasi itu tetap hidup dengan berita-berita online-nya masih bisa bertahan kayak gitu. Yang enggak sih ya akhirnya mati sendiri kayak gitu. Tapi ya itu memang fenomena yang terjadi bukan di sini aja, di semua juga kan. Media-media gede juga kan, Boston, Global New York juga udah pada mati gitu. Jadi ya kejayaannya memang sebenarnya enggak, kalau kita cukup singkat tuh 80 ke 90 kayak gitu. Nah, pada saat itu kan orde baru yang masih pokoknya pasti ada rambu-rambu yang harus ditaatin dalam dunia jurnalistik itu. Iya. Tapi gimana sih kalau sebagai seorang yang mengenal jurnalistik itu bahwa harusnya bebas nih nulis, tapi ada yang menekan itu, bukannya malah makin sebel gitu dengar ada judul, ada ini, ada itu gitu. Sebel nggak sih sebagai seorang jurnalis gitu? Sebenarnya kalau soal censorship kan di semua bidang, di semua itu menjadi momok ya, di film maupun di media cetak, kemudian juga ya mungkin censorship di 5 tahun 6 tahun ke depan juga mungkin lebih ketat lagi, karena kan dengan arus informasi yang susah dihambat. Ini kan bayangin aja, ini kan soal internet ya, jadi susah banget menghambatnya dibanding dulu kan kalau media cetak tinggal dibredel aja, siupnya dicabut, selesai. Kalau ini kan nggak bisa segampang itu gitu. Jadi censorship memang jadi ihwal yang menjadi concern kita yang penting. Cuma memang buat pekerja kreatif memang lebih ke pemikiran lebih sebaiknya kalau apa-apa tuh kayak film pun lebih ke kualifikasi, jangan sensor, kualifikasi. Jadi ya kalau memang buat dewasa ya buat dewasa. Kita membatasi, jadi lebih kontrolnya juga lebih enak, kualifikasi kayak gimana gitu. Maka itu kalau di media-media lain kan lebih ke segmennya seperti apa gitu. Sama ya itu sih lebih kalau soal censorship dari dulu, tapi memang membatasi dirinya. Tapi memang kalau gara-gara censorship kita terus jadi melempem atau jadi takut kayak gimana ya akhirnya terbunuh sendiri, ya itu kan artinya ya agak ya nggak segitu amat, maksudnya secara mental apapun, masa gara-gara ada sensorship seperti itu semua kreativitas terhentikan, enggak. Selalu ada jalan tengah, ada cara lain untuk mengkomunikasikan pemikiran kita dengan cara yang lebih bijak dan akhirnya nyampe ke strategi komunikasi, storytelling, narasi kan poinnya itu. Semuanya kayak gitu kan, kayak ya intinya di narasi dan storytelling. Jualan apapun kayak gitu kan. Oke, kita lanjut lagi Mas. Tadi saya sempat yang masalah film tadi itu. Balik lagi pembelajarannya. Mas Erwin kan berani ya memakai orang-orang baru ataupun memilih orang-orang baru sebagai partner, entah sebagai sutradara, entah sebagai pemain kan. Karena berbeda banget dengan sekarang. Kalau saya pribadi nih jujur nih katanya, sorry bukan dalam arti mengecilkan yang lain. Kadang-kadang kita yang mana kok itu aja. Jadi kan maksud saya ya mungkin dari segi kreativitas kan yang buat saya sih nggak terlalu banyak karena itu aja. Nah, ada nggak tanggapannya Mas atau ada apa yang namanya tanggapan atau saran, atau kalau memang itu mau jadi saran, gimana sih lu beranilah pakai orang baru gitu loh untuk suatu karya? Sebenarnya apapun baliknya cuma dua, personal idealism apa corporate idealism. Itu menarik, apa tuh? Iya kan masing-masing orang punya idealisme sendiri. Betul. Kalau saya bilang kayak gini. Film Rumah di Sebuah Ombak, saya yakin. Itu pertama
dari bukunya itu cerita tentang anak-anak ini, itu nggak banyak penontonnya, berapa misalnya nggak akan mencapai 1 juta gitu loh. Dampaknya gitu loh. Tapi bahwa film ini akan memberikan makna lain gitu. Contohnya adalah gini, dari buku itu kan diangkat dari sebuah cerita yang benar-benar ada orangnya. Jadi cerita kayak based on bisa based true event atau based on true story. Itu jadi ada pada saat orang pernah ada ibu-ibu nonton, sekelompok ibu-ibu nonton film itu, nangis, terus nonton, akhirnya saya mau dong ngasih bantuan ke anak itu. Jadi dia ngumpulin, nyerahin donasi, lagi itu kita dapat berapa puluh juta, nyerahin ke sekolah tempat anak itu. Dan saya bilang itu adalah piala yang lebih berharga daripada piala yang sesungguhnya kalau kita menang. Artinya kan apresiasi itu kan beda-beda, mau ngarepin apa gitu loh. Nah itu kan soal personal idealism kan. Kalau corporate kan pasti tentu ya sebagai bisnis ya harus mencapai angka segini, harus laku, harus itu, perhitungannya kan lain gitu. Jadi memang ya kita kembaliin ke masing-masing si sinesnya seperti apa gitu. Tapi ada titik temunya nggak? Ada titik komprominya nggak? Bisa, karena juga kan pada saat kita berbisnis itu kan kadang-kadang kita punya partner yang berbeda sama pandangan sama kita. Makanya saya selalu nawarin gitu loh. Kayak nih saya lagi develop satu cerita, saya bilang, lu mau nyari duit atau mau ada satu pencitraan atau satu pesan yang bisa disampaikan di sini gitu loh. Kenapa? Ya itu beda pendekatan cerita, penggarapannya jadi beda, distribusinya juga beda gitu. Ya itu dulu yang disepakatin. Kalau itu sih enak. Jadi tapi bisa ada jalan tengahnya. Ada jalan tengahnya. Ya. Karena memang kadang-kadang rumusannya ada kalau film bagus ya belum tentu laku gitu loh. Ya kan, film nggak bagus ya mungkin laku, tapi ada juga film bagus tapi laku juga gitu. Jadi karena kan kita tuh nggak ada rumusan atau ini rumus lakunya kan nggak ada, strategi lakunya bikin film kayak gitu. Kalau misalnya ada rumusan bikin film ini laku, semua orang nggak usah dagang lagi jadi filmmaker. Betul. Karena nggak ada formulanya gitu. Betul. Kita kaget aja tiba-tiba lah laku kayak gitu. Tiba-tiba yang kita udah anggap bagus ternyata pasar nggak nerima. Faktornya juga kan banyak faktor nerima. Pada saat kita distribusi, timingnya ada yang lain juga gitu. Ada kadang-kadang juga ada. Saya pernah nggak usah sebutin filmnya bagus banget, semua orang suka. Tapi kurang sukses karena apa? Ternyata di minggu itu ada 2 konser besar yang membuat anak-anak SMA lebih memilih buat konser artis besar itu daripada nonton. Itu terjadi karena indirect competitor tuh ada kadang-kadang. Bukan saingannya bukan film tapi indirect. Jadi ya konser musik tiba-tiba gitu. Itu kalau nggak lepas dari manajemen ini ya, filmnya kapan harus launchingnya, kapan harus itu kan harus dipikirin, makanya ada apa yang di luar itu, jangan cuma mikirin ada saingan filmnya apa, ada yang lain nggak. Ternyata kan ada konser musik berderet yang orang lebih memilih buang uang ke sana gitu. Ya indirect kompetitornya ya ternyata ya konser musik gitu. Oke, sekarang kalau kita bicara film Indonesia kekinian, mumpung nih Mas Erwin juga dari berterjun di dunia perfilman, lebih banyak mana personal idealism sama corporate idealism yang bertebaran sekarang, yang masuk ke penonton kan? Susah sih karena kan sekarang industri film ya 1 tahun, dulu kan 1 tahun nih kita tuh mungkin ada produksi sekitar ada 200 film dalam 1 tahun, dan itu semua belum tentu semua tayang karena sangat keterbatasan studio, layar terbatas kan, jadi memang harus menunggu. Ada juga yang belum sudah produksi 2 tahun belum dapat ya jadwal tayang gitu loh. Jadi memang susah karena ininya sendiri-sendiri. Jadi memang kalau dibilang banyakan mana enggak, tapi balik-baliknya bahwa film itu adalah bisnis. Itu aja. Tetap aja film itu kita harus treat sebagai bisnis gitu loh. Karena kalau enggak akan sustain. Jadi kita akan berhenti di satu film karena untuk bikin film berikutnya kan kita harus ya bagaimanapun persoalan soal kapital kan. Jadi film bagaimanapun bisa ditreatment sebagai bisnis, bahwa nanti posisi kreatifnya seperti apa ya bisa aja. Begitu juga saya geser ke media Mas. Dengan kondisi media yang ada sekarang, terlepas itu konvensional atau tidak, seandainya Mas Erwin lahir pada masa sekarang, sama nggak ketertarikannya pada saat Mas Erwin pertama-tama masuk ke dunia media? Gue pengen jadi fotografer perang nih, gue pengen jadi ini gitu misalnya. Sama nggak kalau seandainya Mas Erwin lahir di era sekarang nih,
dengan lihat media seperti sekarang? Ya beda kali ya, karena pasti pengalaman empirik yang ada di dalam saya secara individu itu beda. Betul. Karena tuh apapun ya, semua orang mau berkarya, mau berpikir, bertindak itu pasti pengalaman empirik mempengaruhi semuanya. Pengalaman dia sehari-hari, apa yang dialami, dirasain itu pasti gitu. Pengalaman empirik saya 80 sama tahun 2000 pasti beda. Pasti beda. Ya, maksud saya medan seperti ini akan membuat Mas Erwin sama nggak? Ini kan berandai-andai, ini tidak satu pasti gitu. Iya. Begitu selesai kuliah nih dengan lihat media seperti ini, akan sama nggak kira-kira ketertarikan seperti kata Mas Erwin pertama masuk? Yang pasti saya pasti akan bikin beda, pasti bikin yang aneh. Kalau saya dibikinin podcast, pasti saya bikin podcast yang beda, podcast dengan narasi yang berbeda, cara yang berbeda, mungkin bentukannya udah pasti beda aja. Gitu loh. Mungkin begitu gitu. Kalau podcast kan kayak misalnya ngundang artis, ngundang apa-apa, ini mungkin saya juga mikirin sesuatu yang beda karena kalau nggak akan sustain kan semua. Betul. Kan gampang banget kan bikin podcast satu ruangan ada lampu pakai ini kok anak-anak sekarang. Betul. Gampang banget gitu dengan media yang istilahnya kan bisa di YouTube, di TikTok, di mana-mana kan akan sangat gampang kayak gitu. Jadi memang kompetisinya luar biasa mengerikan sebenarnya sekarang ini. Betul. Ya kan? Setuju. Ya pasti tetap aja kita harus nekat dengan sesuatu yang diferensiasi produk sama itu pasti harus beda gitu. Yang 10 edisi tadi disimpan apa? Saya masih ada disimpan. Beberapa teman juga ada kemarin di Bali ada yang nelpon minta ditandatangan di 10 edisinya ada gitu. Ada yang masih nyari. Kalau yang edisi pertama kan kemarin tuh sempat berapa ya, $150 di eBay kan, berapa gitu. Masih ada. Kemarin juga ada. Saya kemarin itu jadi salah satu kolektor sih. Karena dia kolektor buku-buku lama. Pokoknya benar-benar kolektor tuh. Saya tuh kemarin sempat nawarin saya edisi pertama tanda tangan saya dan Hugh Hefner, mau nggak? Baik. Itu saya punya itu tadi koleksi saya, tapi saya nawarin kalau mau ayo deh ini asal cocok aja gitu loh. Siapa yang mau asal cocok, ada lo tanda tangannya. Nanya nyambung sama Mas Patri. Dulu waktu majalah itu sebelum majalah itu keluar, sebelum Mas approach bagian sana mau mengeluarkan majalah itu, Ibu tahu gak? Nah, ibu saya ini yang menarik. Jadi pada saat saya presentasi itu saya ingat banget pada saat presentasi ibu sakit. Terus saya ditelepon. Nah begitu udah kelar sana ibu sakit karena udah saya di Amerika lama. Mas saya cuma ketemu ibu 10 menit, habis itu ibu wafat. Jadi nungguin saya sampai di rumah sakit. Saya ketemu 10 menit. Jadi emang benar-benar nunggu saya. Jadi saya terbang buru-buru pulang karena ibu sakit. Tapi pada saat itu saya bilang saya mau bikin majalah kayak gini. Dan ibu kan percaya aja. Ibu sih terserah, pokoknya ya terserah mau ngapain aja. Yang penting jangan lupa sholat. Nah itu aja. Itu ibu saya tuh gitu. Jadi ya pada saat itu ya di sana ya saya presentasi, ibu saya lagi sakit dan akhirnya ya saya pulang. Tapi ini banget. Jadi kalau pada saat ribut-ribut rusuh-rusuh itu bersyukur mungkin ibu udah nggak ada, Mas. Iya, ya mungkin jadi malah jadi pikiran lagi yang mesti ibu kan. Iya. Ya mungkin juga ada baiknya gitu. Saya ingat banget soalnya pada saat kita 7 harian itu saya dapat email bahwa oke, konsep kamu diterima, kita bisa kasih license-nya. Itu habis 7 harian. Ingat banget tuh email saya terima pas lagi pengajian. Saya buka-buka. Bercampur itu rasa itu sama rasa itu bercampur gitu. Buat saya sih apapun itulah namanya Playboy itu monumental lah. Terlepas itu kontra pro itu monumental bahwa pernah ada Playboy Indonesia gitu, pernah hadir walaupun hanya 10 episode. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Mas Erwin. Seorang Mas Erwin yang tadi mengaku sinting tanda kutip, apalagi obsesi Mas Erwin yang belum dicapai sampai saat ini setelah tadi media cetak, Playboy,
terlibat juga tahu persis kasus monitor ya kan, film dan sebagainya. Apa yang belum Mas Erwin atau pengen dicapai lah? Saya sekarang soalnya fokusnya udah ke keluarga ya, karena saya kan single parent. Oke. Saya hidup dengan anak saya umur 11 tahun. Oke. Jadi saya lebih fokus ke sana, dan sebenarnya saya cuma mau satu aja sekarang yang saya pengen. Saya mau anak saya bangga sama saya aja dah. Bahwa ayahnya begini, saya pengen anak saya bangga terhadap ayahnya, itu aja. Dengan cara yang berbeda ya pasti nanti akan ada caranya menjadi ayah yang baik aja gitu. Iya. Itu aja, soalnya saya ini udah 60 tahun, punya anak 11 tahun, dan saya tinggal berdua aja, saya single parent kayak gitu. Saya itu loh, saya nganterin sekolah, saya kerjaan sekarang kan saya udah balik lagi, jadi saya masakin, nyiapin bajunya, terus nemenin dia sholat, ngaji gitu. Ya, itu aja sekarang kerjaan saya sih. Ya kalau dibilang ambisinya tinggal satu, nih anak nanti bangga nggak ya sama saya? Kan pada saat nanti kan pasti dibaca-baca, pasti akan ada clipping. Dia kan kemarin bilang, ayah dulu di Playboy ya gitu loh, tapi saya nggak, dia belum waktunya untuk jelasin sama apa. Tahu gimana? Ya kan seliweran kan kalau dia di Betul gitu ceritanya. Terus kebetulan kan pada saat saya nerbitin buku itu yang Rabbit in Prison, itu bukunya kan banyak di rumah. Jadi ini buku apaan gitu? Saya bilang nggak usah dibaca, tapi ini buku tentang perjalanan karir ayah. Sorry, usia berapa anak? Anak saya 11 tahun. Oh, 11 tahun ya. Sebentar lagi itu akan mulai banyak pertanyaan tuh Mas ya. Iya, maka itu. Jadi itulah jadi sekarang jadi apa ya? Bukan obsesi ya, keinginan ke depan gitu kan. Menjawab pertanyaan itu kan. Mendengar jawaban pertanyaan itu kan. Gitu. Akankah mereka bangga sebagai? Soalnya kalau soal ambisi mau ngapa-ngapain, saya udah nggak pengen gitu. Jadi kan juga kemarin juga ada mau bikin media lagi, enggak lah, bangga itu. Udah nggak tertarik, bangga itu. Gimana? Bilang semua udah bikin media, bilang kayak itu, tetangga ini bikin media gitu. Nggak ada dunia lain yang tertarik. Politik? Enggak. Saya nggak bisa bermain di sana kali ya. Kan biasanya gitu. Perjalanan ujung-ujungnya pasti biasanya ya, nggak semua. Gitu. Salah satu yang memang pertama nggak mungkin deh, kayaknya itu aja sih. Nggak mungkin deh masuk ke dunia politik, kayak itu yang salah satu yang pertama nggak kepikiran dan nggak mungkin. Sekarang mungkin yang terakhir, seperti biasa kita selalu menutup, kan kita selalu berusaha mengambil pelajaran dari setiap narasumber yang kita undang. Gitu. Mungkin ada pesan atau ada saran atau ada warning atau apa terhadap generasi-generasi selanjutnya lah setelah kita. Gitu. Silakan aja Mas Erwin. Nggak ada ya pelajaran apa sih saya sih. Dalam hal apapun lah, mau kreatif boleh, dalam hal apapun silakan. Ya kalau dari kreatif sih palingan memang pelihara imajinasi aja. Oke. Dan itu memang ya. Tapi yang saya sayangin sekarang kan kita memang kurang banget yang namanya berani untuk ngeriset baca atau apa. Lebih mau ngapa-ngapain itu modalnya sekarang lebih pada ini aja, konsepnya seen and to be seen aja. Dia pengen ngelihat, pengen dilihat, sehingga dia abai sama hal-hal yang itu. Orang mau pengen ngelihat, lu pengen dilihat sebagai apa dan bagaimana. Nah itu kan harus ada, kalau mau bagaimana, kalau mau lihat keren, pinter atau gimana, kan harus ada modalnya, bagasinya seperti apa, dia baca dulu, kemudian pada saat present sesuatu kan, wawancara juga harus punya modal sendiri. Betul. Jadi nggak sekarang kan masalah yang persoalan instan kan gitu. Betul. Jadi mau cepat aja, kekurangan persiapannya aja, yang disayangin kan kayak gitu. Banyak banget kok gitu loh. Beberapa wartawan yang kan saya kalau launching film atau apa itu banyak banget masih diwawancara apa itu masih ada bilang, Mas namanya siapa, terus ini kan tinggal sekarang dengan kondisi sekarang kan ngeriset gampang banget. Betul. Nah, itu tingkat kemalasan itu aja ya, karena mungkin memang kan sekarang pengen semua serba cepat. Betul. Semua mau cepat posting, semua cepat upload kayak gitu. Jadi ya itu yang membuat mereka jadi nggak kehilangan antusiasme atau kehilangan kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi aja. Iya. Jadi adanya ya cuma di dasar ini banget. Makanya kadang-kadang saya nggak tahu ini benar apa enggak. Sekarang saya suka nyebut, mungkin generasi sekarang pengetahuannya banyak, tapi tidak luas. Itu menurut saya. Banyak dia tahu banyak, tapi tidak luas. Benar nggak menurut kalian?
ya lebih nggak punya kedalaman ya, Ya, karena itu semuanya itu ya. Nah, mereka ya kurang kedalaman aja dalam hafal informasi apa-apa. Oke. Karena kan mereka lebih tertarik sama kebutuhan informasi yang berkaitan media. Kalau dulu kan angkatan saya kan selalu semuanya ada persoalan-persoalan sosial komunal yang kita perhitungkan juga, bukan personal aja. Gitu. Itu aja. Jadi bedanya kan di sana. Tapi ya kita nggak bisa salahin ya. Mereka lahir Di masa di masa seperti ini gitu. Mas Erwin, thank you so much udah hadir Terima di sini. kasih Thank udah you banget diundang. meluangkan waktu. Jadi bisa menjawab segala fenomenal pada masa retro bahwa Playboy Indonesia pernah hadir dan inilah tokohnya dengan segala argumentasinya. Oke, Retrois, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.